Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bagikan ide jualan seribuan buat teman-teman semuanya yang wajib banget dicobain. Ayo langsung aja kita simak gimana cara buatnya. Resep pertama ini adalah red velvet cake. Untuk cara buatnya, nah di sini saya udah siapkan wadah, lalu tambahkan 150 gram gula pasir, 180 gram tepung terigu protein sedang, sebaiknya kita ayak dulu. Satu sendok teh soda kue, kita ayak. 1 sendok teh baking powder. 2 sendok teh coklat bubuk. 1 semua bahan kita campur rata. Lalu tambahkan susu cair sebanyak 300 ml, boleh menggunakan susu kental manis. Nah, di sini saya menggunakan susu kental manis sebanyak 1 saset ditambah air, jadi totalnya 300 ml. Kalau teman-teman mau hasilnya lebih enak, boleh ditambahkan 2 saset ya. Nah, karena di sini saya bikinnya bahannya ekonomis, saya tambahin 1 saset aja. Nah, semua bahan kita campur rata sampai teksturnya benar-benar halus dan lembut. Kalau udah, tambahkan 80 ml minyak goreng, lalu kita campur rata lagi. Tambahkan pasta red velvet secukupnya. Lalu lanjut aduk rata lagi. Biar memastikan adonan benar-benar tercampur rata, saya aduk lagi menggunakan spatula ya. Nah, ini udah cukup. Masukin ke wadah yang ada corongnya seperti ini biar gampang menuang ke cetakan. Nah, di sini saya juga udah siapkan cetakan dan dioles dengan sedikit minyak, lalu tuang adonan. Gak usah terlalu penuh, cukup 3/4 bagian, soalnya nanti setelah dikukus dia akan mengembang. Nah, saya bikin segini dulu ya. Dan ini lanjut kita kukus selama 10-15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil dan ditutup seperti ini ya. Setelah 15 menit ini kuenya udah matang, kita keluarkan dan langsung aja kita angkat. Nah, ini udah agak dingin, langsung aja kita keluarkan dari cetakan. Ini nggak lengket sama sekali dan gampang saat mengeluarkannya. Di satu resep ini saya dapatnya itu 35 buah kue red velvet. Lalu tambahkan topping sesuai selera. Di sini saya menggunakan buttercream dan slice strawberry. Untuk cara membuat buttercream nanti akan saya taruh link di kolom deskripsi. Teman-teman bisa lihat di sana ya. Lalu di atasnya tuang slice strawberry secukupnya. Jadi ini opsional ya teman-teman. Kalau nggak mau ditambahin juga boleh. Dan hasilnya cantik banget. Dan ini siap untuk kita kemas. Di sini saya masukin ke dalam box seperti ini ya. Nah, di bawahnya kita kasih paper cup, lalu kita susun dan kita tata di dalam box. Nah, untuk harga jualnya pastinya lebih mahal ya teman-teman kalau dikemas seperti ini. Nah, cantik banget ya. Nah, di sini saya juga menggunakan box mika seperti ini ya. Jadi sesuaikan keinginan aja. Bisa juga menggunakan mika yang untuk harga seribuan seperti ini, juga cantik. Nah, jadi sesuaikan selera teman-teman ya. Nah, ini dia hasilnya. Sekarang akan kita coba lihat gimana tekstur dari kuenya. Ini kuenya beneran lembut banget ya teman-teman. Akan saya potong.
Nah, ini moist banget, lembab ya di bagian dalamnya, lembut, seratnya halus, dan ini beneran enak banget. Jadi selamat mencoba ya. Resep kedua, bolu kukus motif mozaik. Ini cantik banget. Ini cara buatnya. Nah, langkah pertama, kita siapkan wadah, pecahkan 2 butir telur. Tambahkan 180 gram gula pasir, 1 sendok teh emulsifier, di sini saya pakai SP, 1 sendok teh pasta vanila. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan tercampur. Nah, setelah bahan semua tercampur rata, kita pindahkan dengan kecepatan maksimal. Kita mixer sampai mengembang dan putih kental berjejak. Lebih kurang 5 menitan. Nah, ini udah mengembang ya teman-teman. Kita matikan mixernya. Jadi kalau diangkat itu dia meninggalkan jambul seperti ini dan adonannya nggak gampang jatuh. Lalu tambahkan 200 gram tepung terigu protein sedang. Ini kita ayak dulu. Lalu tambahkan 200 ml santan. Di sini saya menggunakan 65 ml santan instan ditambah air. Ini kita masukin bertahap. Nah, kita campur rata dulu biar tepungnya nggak berhamburan keluar ya teman-teman saat dinyalakan mixernya. Nah, setelah itu kita nyalakan mixer dengan kecepatan rendah. Kita campur rata. Gak usah terlalu lama, cukup asal rata aja ya teman-teman. Dan masukkan sisa dari santannya. Lalu kita mixer lagi dengan kecepatan rendah. Kita matikan mixernya. Nah, ini udah cukup. Lalu lanjut kita aduk rata menggunakan spatula. Kita rapikan bagian pinggirannya dulu. Setelah itu kita lanjut aduk rata menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas dan pastikan adonan benar-benar tercampur rata. Setelah itu kita bagi 3 adonannya sama rata. Nah, untuk adonan yang putih saya masukin ke dalam plastik segitiga. Dan untuk adonan yang kedua saya tambahkan dengan pewarna ungu ya. Lalu kita campur rata. Dan ini kita masukin juga ke dalam plastik segitiga. Nah, untuk adonan yang 3 saya tambahkan pewarna ungu juga tapi sedikit ya. Jadi warna ungunya lebih muda. Lalu kita campur rata dan dimasukin juga ke dalam plastik segitiga ya. Nah, ini dia tingkatan warnanya, ada putih, ungu, dan ungu muda. Nah, di sini saya juga udah siapkan cetakan dan udah dioles dengan sedikit minyak. Lalu tinggal kita tambahkan adonan ke dalamnya. Kita tuang adonan secara bergantian seperti ini ya teman-teman. Kita isi sampai cupnya semua terisi penuh seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis dimasukin ke dalam cetakan ya.
Nah, ini dia hasilnya. Ini saya bikin segini dulu ya teman-teman. Dan kita kukus. Kita kukus selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil dan kukusannya udah dipanaskan. Dan ditutup serbet seperti ini ya. Setelah 15 menit ini kuenya udah matang, hasilnya cantik banget. Lalu kita keluarkan. Nah, selagi hangat kita keluarkan langsung dari cetakan. Nah, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Satu resep ini saya dapatnya itu 49 buah ya teman-teman. Dan banyak banget. Biar tampilannya lebih cantik, kita masukin ke dalam cup seperti ini ya teman-teman. Untuk harga jualnya sendiri disesuaikan aja ya, berapa modal yang habis dan berapa keinginan mau teman-teman jual. Dan pastinya kalau ditambahin cup seperti ini, modalnya pastinya lebih bertambah lagi ya teman-teman. Kalau kayak gini juga cantik banget. Nah, ini cocok juga dijadikan untuk souvenir ya teman-teman. Kalau dimasukin ke dalam mika plastik seperti ini bisa dijual juga dengan harga 1000-an. Nah, ini juga cantik. Kalau diganti dengan cup yang hitam juga cantik dan manis ya. Nah, jadi sesuaikan aja keinginan teman-teman mau bikinnya secantik mungkin. Nah, ini dia hasilnya, cantik ya teman-teman. Nah, sekarang akan kita coba lihat gimana hasil kuenya. Nah, ini hasilnya cantik banget. Juga lembut dan menul banget. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Seratnya halus. Nah, ini akan saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuenya beneran enak banget. Jadi cocok banget dijadikan ide jualan ya teman-teman. Selamat mencoba ya. Resep ketiga, Black Forest Mini. Ini beneran enak banget. Ini dia cara buatnya. Siapkan wadah, pecahkan 1 butir telur. Tambahkan 185 gram gula pasir, setengah sendok teh soda kue, setengah sendok teh baking powder. Lalu ini kita campur rata sampai berwarna putih pucat dan agak mengembang. Di sini saya juga menambahkan sedikit vanili bubuk kurang lebih 1/4 sendok teh. Videonya nggak kerekord ya teman-teman. Nah, ini udah putih pucat, lalu tambahkan 300 ml susu. Di sini saya menggunakan 1 saset susu kental manis ditambah air ya. Jadi totalnya 300 ml. Ini kita masukin bertahap aja sambil terus kita aduk dan sampai gulanya larut ya. Nah, ini saya masukin sisa dari susunya, lalu kita campur rata lagi. Maaf ya teman-teman, di sini agak ribut soalnya di sebelah ada yang renovasi rumah. Lalu tambahkan 200 gram tepung terigu, kita ayak dulu. Nah, kita campur rata lagi. Di sini saya masukin bertahap ya tepungnya, biar gampang mengaduknya ya teman-teman. Nah, ini saya masukin sisa tepungnya. Lalu lanjut kita campur rata lagi. Kalau udah halus teksturnya kayak gini, tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk. Lalu kita saring dulu. Kita campur rata.
Nah, setelah itu kita tambahkan 150 ml minyak goreng, lalu kita campur rata. Nah, ini udah cukup, lalu kita tambahkan pasta black forest atau pasta coklat, sesuaikan selera, lalu kita campur rata. Biar memastikan adonan benar-benar tercampur rata, kita aduk lagi menggunakan spatula. Lalu kita masukin ke dalam wadah yang ada corongnya seperti ini biar gampang saat menuang ke cetakan. Nah, ini siap untuk kita tuang ke dalam cetakan yang sebelumnya udah saya oles dengan sedikit minyak. Tinggal kita tuang. Kita isi sampai penuh atau 3/4 bagian dari cetakan ya. Nah, ini saya bikin segini dulu. Ini akan kita kukus selama 10-15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil, dan jangan lupa ditutup serbet dan airnya udah dididihkan sebelumnya ya. Nah, ini udah matang dan udah agak dingin ya teman-teman. Lalu langsung aja kita keluarkan dari cetakan. Ini gampang banget mengeluarkannya, nggak lengket. Nah, di satu resep ini saya dapatnya itu 42 piece ya teman-teman. Nah, ini langsung aja kita tambahin topping. Di sini saya menggunakan buttercream. Untuk topping sesuaikan selera aja. Nah, biar lebih manis saya tambahin lagi dengan selai stroberi di bagian atasnya. Jadi ini opsional, sesuaikan keinginan. Nah, ini dia hasilnya. Cantik ya teman-teman. Biar lebih menarik saat kita jual, sebaiknya kita masukin ke dalam kemasan seperti ini atau box, dan kita tambahkan kertas cup. Nah, rapi ya teman-teman. Nah, kalau dijual kayak gini pasti harganya lebih mahal ya teman-teman. Kalau dikemas menggunakan mika biasa, ini bisa dijual 1000-an ya teman-teman. Nah, ini akan saya cobain. Hasilnya cantik banget, manis. Ini benar lembut banget teman-teman. Juga menul-menul. Di saat dipotong pun ini udah berasa lembut banget, super moist. Ini akan saya cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran enak banget, nyoklat. Teman-teman wajib cobain resep ini ya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resep keempat, bolu kukus motif mozaik. Ini juga cantik banget. Yuk simak cara buatnya. Nah, siapkan wadah, pecahkan 2 butir telur. Delapan sendok makan gula pasir,
1/4 sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh emulsifier, di sini saya pakai SP. Ini kita mix dengan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita pindahkan ke kecepatan maksimal. Kita mixer sampai mengembang putih, kental, dan berjejak kurang lebih 3-5 menitan ya. Setelah kurang lebih 5 menitan, ini udah mengembang ya teman-teman. Jadi kalau diangkat itu, dia meninggalkan jambul seperti ini dan gak gampang jatuh. Lalu tambahkan 13 sendok makan tepung terigu protein sedang. Kita ayak dulu, di sini saya masukin separuhnya dulu. Lanjut saya masukin sisa tepung. Setelah itu ini kita campur rata dulu sebelum dinyalakan mixernya, biar tepungnya nggak berterbangan keluar ya. Lanjut kita mixer dengan kecepatan rendah asal rata aja. Tambahkan 125 ml santan, saya menggunakan 65 ml santan instan ditambah air. Lalu ini lanjut kita mix lagi. Nah ini udah cukup ya, matikan mixernya. Lalu lanjut kita aduk menggunakan spatula. Kita aduk rata menggunakan teknik aduk balik, dan sebelumnya bagian pinggirannya kita rapikan. Setelah itu lanjut kita campur rata. Nah ini udah cukup ya, lalu kita bagi dua adonan. Di adonan yang pertama saya tambahkan pasta taro secukupnya, lalu campur rata. Di wadah yang satunya lagi saya tambahkan dengan pewarna kuning tua, lalu kita campur rata. Nah, di sini saya udah siapkan cetakan juga dan dioles dengan sedikit minyak. Lalu tinggal kita masukin adonan. Nah, di sini caranya saya masukin sedikit adonan kuning dulu seperti ini ya, teman-teman. Cukup ditempel-tempel aja. Nah, setelah itu baru kita isi penuh dengan adonan yang taro atau yang warna ungu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu ambil lagi cetakannya, isi dengan adonan yang rasa taro. Nah, kita cukup isi sedikit aja di bagian cetakannya. Lalu tuang adonan yang kuning. Lakukan hal yang sama sampai semua cetakannya diisi penuh ya. Atau cukup 3/4 bagian cetakannya aja. Nah, ini udah sebagian saya cetak ya teman-teman. Lalu kita kukus selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil, ditutup serbet ya. Setelah 15 menit ini udah matang, keluarkan. Nah, dalam keadaan hangat langsung aja kita keluarkan dari cetakan. Di satu resep ini saya dapatnya itu 40 buah kue teman-teman. Jadi hasilnya lumayan banyak. Nah, hasilnya cantik banget ya. Di tekstur kuenya itu ada bolong-bolong ya teman-teman. Jadi sebaiknya setelah kita tuang adonan ke dalam cetakan, dihentakan sedikit ya. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Ini akan saya masukin ke dalam box seperti ini ya teman-teman, biar menambah harga jual dari kuenya. Jadi untuk harga kuenya sesuaikan aja dengan modal teman-teman yang habis ya. Nah, kalau jual 1000-an ini juga cocok banget. Sekarang akan kita cobain, kita lihat tekstur dari kuenya. Dari segi tampilan ini cantik banget ya teman-teman. Warnanya juga bagus.
Nah, ini akan coba kita potong. Nah, ini menul-menul banget ya. Ini kuenya beneran lembut banget. Teman-teman bisa lihat seratnya halus. Ini akan saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran enak banget, teman-teman wajib cobain ya.